Sebelumnya aku mohon maaf sebelumnya aku mohon maaf di rumahku hujannya lagi deras, terus sinyalnya agak kurang, jadi untuk hari ini aku izin tidak menyalakan kamera ya. Oke, sudah ada 4 orang nih, nama-namanya baru lagi, kayaknya nih aku baru lihat. Kita mulai kelas PBM hari ini untuk pertemuan ke-8 ya. Kalau ada teman-teman yang memang baru, mungkin di batch keberapa gitu baru join, selamat datang. Untuk kelas aku, seperti biasa, maaf, kecoret. Untuk kelas aku itu diawali dengan aku biasanya bertanya dulu di awal. Karena kan kelas aku itu sebenarnya berhubungan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi alangkah baiknya kita latihan untuk kata-kata yang sekiranya penulisannya baku gitu. Nah, caranya gampang, teman-teman nggak perlu on mic. Boleh dijawab lewat kolom chat ya. Oke, hari ini sedikit saja nih 4 kata. Nah, 4 kata ini nanti akan muncul juga di soal. Jadi kalau teman-teman dari sekarang jawabnya udah benar, kemungkinan jawab soalnya juga bisa gitu ya. Oke, kita mulai dari paling bawah deh. Paling mudah nih, bawah kanan. Penulisan yang tepat atau yang baku, apakah berpikir atau berpikir pakai F? Teman-teman boleh jawab di kolom chat ya, aku tunggu. Berpikir pakai P atau berpikir pakai F. Oke, masuk satu jawaban. Oke. Oke, kalau sama aku biasanya minimal 2 orang aku lanjut. Tapi kalau yang lain mau jawab juga nggak apa-apa. Oke, tepat ya. Yang benar adalah berpikir pakai P sama seperti juga P pakai F. Oke, ini mudah nih. Berikutnya, atas kanannya deh. Yang benar analisa atau analisis. Ini kata serapan ya, teman-teman dari bahasa Inggris. Nah, ketika diserap, apakah pakai ISA atau ISIS, analisis atau analisa? Bagaimana, teman-teman? Boleh dijawab di kolom chat, analisa atau analisis. Ini masih suka keliru nih. Oke, masuk satu jawaban nih. Gimana yang lain? Minimal 2 orang nih kalau sama aku. Analisa atau analisis. Dari bahasa Inggrisnya juga analis, tapi pakai Y ya. Lalu diserap ke bahasa Indonesia. Gimana nih? Danu, Randy, Rola, Salsha. Unik nih namanya Salsha. Yang lain mau jawab juga? Masih kutunggu 5 detik lagi. Oke, menarik nih. Ada 2 jawaban ya. Nah, untuk ini, karena bahasa Inggrisnya analisis, ternyata memang ada beberapa kata itu ketika diserap, dia kurang lebih tulisannya mirip seperti kata aslinya gitu. Nah, untuk ini, karena bahasa Inggrisnya itu seperti ini ya, itu ya, bahasa Inggrisnya. Nah, ketika menjadi bahasa Indonesia, ternyata sama, pakainya ISIS juga, analisis. Kadang kita masih suka keliru mengatakannya menganalisa gitu ya. Ternyata yang benar adalah menganalisis. Maaf. Oke, yang karir deh. Karir atau karir pakai E. Ini juga sama sih. Ini kata serapan bahasa Inggris ya. Bedanya kalau bahasa Inggris pakai apa C. Oke, ini juga 2 jawaban. Nah, ini juga mirip nih. Walaupun kadang gini ya, kita ngomongnya sih karir biasa ya.
Tapi ternyata untuk kata bakunya itu menggunakan ya, teman-teman. Nah, inilah kenapa kadang kita harus sering-sering mengecek nih. Dia dari bahasa Inggris karir, kalau nggak salah gini ya, tulisannya ya. Ketika diserap, nya tidak hilang ternyata. Hanya saja berubah menjadi K. Jadi karir yang benar. Oke, terakhir nih untuk pemanasan di awal. Mutakhir atau mutakhir, nggak pakai K. Mutakhir tuh contohnya, contoh katanya apa ya? Oh, itu teknologi termutakhir atau biasanya ya, teknologi terbaru atau pokoknya paling modern lah. Oke, ini tepat ya. Untuk mutakhir pakai K. Jadi ngomongnya ngomongnya sih biasa aja mutakhir, tapi untuk penulisannya pakai K seperti huruf Arab ya, kho gitu. Oke, ini mudah ya. Kurasa cukup nih 4 kata. Semoga diingat-ingat nanti muncul lagi di soal nih. Oke, next. Nah, untuk ini boleh aku bacain karena ini cukup panjang. Ini sebenarnya ada 5 paragraf, tapi aku ambil 3 saja cukup. Sudah kira-kira mencakup gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis gitu. Karena pertanyaannya adalah judul, judul yang paling tepat gitu kan. Berarti kita memang mau tidak mau memang harus baca semuanya gitu. Oke, sambil aku baca lagi ya. Indonesia akan mengalami peningkatan pangsa pasar serta penambahan jumlah startup serta berbagai produk dan layanan berbasis digital pada 2020, terutama kategori finansial. Nah, banyak orang berpikir, nah ini salah nih ya, banyak orang berpikir bahwa tren itu akan menyiapkan banyak lapangan pekerjaan baru di tahun depan. Hal itu turut mendongkrak potensi kenaikan gaji para profesional di bidang teknologi dan digital apabila pindah bekerja dalam industri yang sama. Potensi kenaikannya bahkan dikatakan hingga 50% nih. Survei dari Michael Page Indonesian Salary Benchmark 2020 mencatat sebanyak 73% responden merasa positif tentang lapangan kerja baru yang tersedia tadi nih. Berdasarkan laporan itu, peningkatan gaji saat pindah kerja bervariasi di setiap industri. Untuk mereka yang pindah kerjanya baru dalam industri yang sama di 2020, kenaikan gaji paling tinggi bahkan hingga 50% ditawarkan oleh siapa? Industri digital dan teknologi. Ini sejalan dengan pertumbuhan kedua sektor itu pada 3 tahun terakhir. Peningkatan itu disebabkan oleh bertambahnya permintaan akan sejumlah posisi di dalam industri tersebut, seperti di level pimpinan bidang teknis, pengembangan usaha digital, penganalisa data, manajer pemasaran, dan manajer produk digital. Ini relate ya sama sekarang nih, banyak banget loker-loker yang bentuknya untuk pekerjaan digital seperti ini. Selain itu, terdapat 3 bidang yang paling banyak memberikan kesempatan pada pengembangan karir. Titik-titik-titik, teknik, sales, dan marketing. Industri digital dan teknologi selalu mencari kandidat yang berpotensi di bidang teknis dan manajer produk. Hal ini juga perlu diantisipasi oleh para kandidat atau job seeker gitu maksudnya. Oke, untuk ini boleh aku kasih catatan nih. Judul yang paling tepat, judul itu kan sesuatu yang sekiranya ringkas, menarik, tetapi tetap mencakup gagasan yang disampaikan dalam teks. Ini ya untuk judul. Nah, ini boleh aku jawab deh. Untuk judul yang paling tepat, tadi kan peluang kenaikan lapangan kerja 2020. Kalau ini masih kurang tepat karena kurang spesifik nih. Memang benar tadi apa kenaikan lapangan kerja, tapi lapangan kerjanya di bidang apa tuh tadi? Terus kenaikan gaji, bukan hanya gaji ya tadi yang dibahas, tapi lapangan kerjanya juga. Terus, bentar ini warna merah biar kelihatan. Potensi kenaikan gaji ini juga sama. Peningkatan pangsa pasar tadi itu sebagai
Apa probable cause itu apa? Penyebab. Sebagai penyebabnya ada peningkatan paksa pasar sehingga apa yang terjadi? Oh, penambahan jumlah lapangan kerja di mana sektor digital dan teknologi ini cukup mudah ya. Karena dari yang tadi ini memang ada beberapa keywords-nya nih. Startup ya, startup tuh memang dia pasti terkenal lah basisnya digital dan modern. Terus mana lagi nih tadi? Turut mendongkrak potensi kenaikan gaji. Tapi tidak hanya kenaikan gaji, tetapi juga lapangan kerja gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, tadi ya aku bilang judul itu ringkas, menarik, tetapi mencakup. Jadi, jangan sampai pilih yang C karena masih kurang spesifik nih. Di sektor digital dan teknologinya jangan ditinggalkan ya, karena memang membahasnya di sektor tersebut. Oke, kalau untuk judul udah selesai, ini mudah nih. Kata yang salah pada paragraf pertama udah kelihatan dari pilihan A, B, C, D, E-nya. Jadi kita nggak perlu cek ke teks lagi nih. Mana antara digital, berpikir, mendongkrak, menyiapkan, dan profesional yang penulisannya salah? Apakah A, B, C, D, atau E yang penulisannya salah atau kurang tepat ejaannya berarti? Oke, masuk satu jawaban. Oke, dua jawaban. Oke, ini menarik ya. Mirip seperti yang tadi kita bahas di awal. Makanya aku jadikan soal pemanasan tuh tadi tebak kata. Nah, digital juga dari bahasa Inggris ya. Cuma ketika diserap ke bahasa Indonesia, tulisannya ternyata tetap digital pakai D. Kecuali misalnya contohnya manajer nih, tadi nih ada di teks nih. Manajer produk mana ya tadi? Nah, ini kan sebenarnya bahasa Inggrisnya itu pakai G ya. Tetapi ketika diserap dia berubah menjadi J. Memang tidak selalu sama kasusnya. Jadi memang harus dicek terus. Nah, untuk digital ternyata penulisannya tetap sama seperti kata aslinya. Nah, yang kurang tepat penulisannya yang mana? Yang B ya, benar. Yang tadi kalau berpikir itu harusnya pakai P, berpikir. Nah, ini mendongkrak sudah benar ya, mendongkrak, tidak ada masalah. Menyiapkan juga benar, bukan mensiapkan. Ini jadi lebur ya, jadi menyiapkan profesional juga tepat. Untuk profesional, itu kan juga kata serap, tapi ketika menjadi bahasa Indonesia, S-nya berkurang satu. Kalau bahasa Inggris kan kalau tidak salah ada dua ya S-nya. Nah, ini masih seputar kata-kata yang penulisannya kurang tepat nih. Coba boleh teman-teman. Untuk kata berimbuhan yang ada di pilihan, mana yang sekiranya tidak tepat? Apakah menyatat? Apakah bervariasi? Apakah peningkatan, kenaikan, pertumbuhan? A, B, C, D, atau E? Oke, masuk satu jawaban. Gimana teman-teman yang lain? Apakah setuju? Atau mungkin ada jawaban yang lain? Tidak apa-apa, supaya bisa dibahas. Oke, sama semua ya. Berarti semua setuju untuk menyatat ini kurang tepat. Apa yang benar mencatat ya? Karena tidak lebur ya. Yang lebur itu biasanya KTSP itu pun tidak semua kata gitu. Kadang harus dicek lagi karena ketika kamusnya dipugar atau diupdate itu suka berubah-berubah. Misalnya mempengaruhi. Dulu itu mempengaruhi itu benar. Tetapi ketika diupdate tahun berapa gitu aku lupa, yang benar jadinya memengaruhi. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Kita harus rajin-rajin cek lagi. Yang mana yang lebur, yang mana yang tidak lebur gitu. Oke, kalau ini untuk ini semua setuju. Yang benar adalah mencatat sisanya tidak ada masalah ya. Variasi pakai V ya, tidak pakai F. Oke, kata berimbuhan lagi nih yang tidak tepat. Coba dicek dari kata dasarnya berarti. Karena kalau untuk apa tadi imbuhannya nggak ada masalah sih. Paling kata dasarnya aja yang mungkin kurang tepat. Oke, benar ya. C, penganalisa. Karena tadi kata dasarnya harusnya analisis. Sebentar ya, di rumah aku sedang azan.
Oke, maaf ya tadi kita tunggu azan sebentar soalnya rumahku persis di depan masjid jadi cukup kencang. Oke, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik. Nah, coba kita sambil aku baca nih. Peningkatan itu disebabkan oleh bertambahnya permintaan akan sejumlah posisi di dalam industri tersebut, seperti di level pimpinan, pengembangan usaha, dan lain-lain. Selain itu, terdapat tiga bidang yang paling banyak memberikan kesempatan pada pengembangan karir. Titik-titik-titik, teknik, sales, dan marketing. Yang manakah yang sekiranya konjungsi yang paling tepat? Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Oke, nah ini menarik nih. Ada dua jawaban ya, antara yaitu dan antara lain. Apa sih bedanya yaitu dan antara lain? Untuk antara lain adalah konjungsi yang menyebutkan sebagian dari seluruh perincian aja biar ringkas. Jadi antara lain itu sebenarnya nanti harusnya setelah itu tuh ada tambahan gitu. Jadi dia kayak apa ya?
Kayak di awal misalnya aslinya perincian itu ada 5, tapi ketika dia pakai antara lain, dia nyebutinnya itu hanya 3-nya saja sebagai contoh di awal gitu. Antara lain gitu. Nah, kalau untuk perincian yang seluruhnya disebutkan atau biasanya perincian yang lebih umum itu adalah yaitu atau yakni. Nah, untuk dalam teks ini khususnya konjungsi yang tepat adalah yaitu ya. Jadi kalau antara lain seharusnya kalimat setelah itu tuh masih ada lagi untuk perincian berikutnya. Tapi kalau ini kan enggak, dia hanya berhenti di memang 3 apa ini bidang ya tadi. Sesuai yang dia sebut ya. Jadi ada 3 bidang. Jadi memang hanya 3, 1, 2, 3. Jadi kita langsung pakai yaitu. Oke, ini yaitu ya. Nah, oke ini kurang lebih memang soalnya kebanyakan mengisi bagian rumpang atau kata yang ejaannya masih kurang tepat. Nah, ini juga nih perlu dicatat oleh para profesional di Indonesia bahwa lanjutan Imeniar soft skills juga sangat penting agar titik-titik-titik pertimbangan utama dari para pemilik usaha. Yang mana agar aku bantu eliminasi ini nggak masuk ya kalau memikirkan. Memahami juga nggak masuk. Mencari juga nggak masuk. Jadi, apakah yang A atau C? Oke, tepat ya, agar menjadi pertimbangan. Bukan membuat. Kalau membuat itu kan berarti sesuatu yang dibuat. Kalau menjadi ya menjadi pertimbangan ketika ingin memutuskan gitu maksudnya. Oke, ini cukup mudah nih. Nah, kalau ini harus dibaca. Karena kalau sekilas-sekilas dilihatnya, boleh nih sekalian ku bahas nih. Kapan sih kita pakai konjungsi untuk aktif atau konjungsi yang membentuk kalimat pasif? Kan kalau kalimat pasif itu dia, konjungsi di itu membentuk bukan kalimat, maaf, kata ya. Kata pasif nih. Kata kerja pasif. Kalau kebalikannya, kata kerja. Oke, ini kata kuncinya. Oke, itu pun sebenarnya masih terbagi 2 ya teman-teman. Nih bentar nih. Coba bisa nggak aku kebagi 2 ya. Ada yang transitif, ada yang transitif, ada yang intransitif. Tapi kalau untuk tingkatan SMA harusnya kebanyakan transitif sih. Transitif itu berarti diikuti objek. Kalau intransitif berarti nggak ada objeknya gitu. Oke, gimana nih contohnya? Kita cek ke teksnya. Oke, sebentar maaf. Oke, selain melaporkan adanya kenaikan gaji, nah ini contoh transitif nih. Jadi dia diikuti dengan objek nih. Gitu ya. Itu contoh transitif. Jadi setelah kata kerja aktif, dia diikuti objek gitu. Selain melaporkan adanya kenaikan gaji saat pindah kerja di dalam industri digital dan teknologi, Michael Page Indonesia Salary Benchmark 2020 juga melihat adanya kenaikan gaji di sektor lain. Profesional di dalam industri bisnis dan layanan keuangan, serta dari industri konsumsi dan retail, diharapkan adanya kenaikan gaji. Nah, sama nih ya, kasusnya sama nih. Jadi dia tapi setelah itu ada objeknya nih, kenaikan gaji. Ini kan objek juga. Dan dia secara struktur mirip banget ya sama yang atas. Harusnya berarti ini jangan pakai di, karena di itu kan kata kerja pasif.
Kecuali kalimatnya diubah menjadi kenaikan gaji diharapkan oleh para profesional. Nah, oleh para profesional itu kan bukan objek ya, tapi keterangan orang. Karena ada konjungsi objeknya. Nah, untuk hal ini ketika ada objek, kemudian ketika dibaca juga kurang nyambung aja gitu. Serta dari industri konsumsi dan retail diharapkan adanya kenaikan gaji. Mengharapkan. Yang benar adalah mengharapkan karena seharusnya di sini kata kerjanya aktif, jangan pasif ya. Karena diikuti oleh objek. Coba yang lain. Apakah yang lain tidak ada masalah? Sementara industri properti dan konstruksi menawarkan kenaikan, ini juga sama ya, menawarkan kenaikan. Itu kan juga setelah itu objek. Kenaikan apa tadi? Kenaikan gaji ya. Nah, kalau ini nggak ada masalah nih untuk karena biasanya itu untuk orang ya. Cenderung untuk pelakunya gitu. Kalau imbuhan itu. Jadi untuk serta pemegang sertifikasi PMP itu tidak ada masalah karena berarti ya orang yang punya sertifikasi PMP gitu. Berarti ini yang salah atau masih kurang tepat adalah yang B ya. Jadi gitu aja. Kemungkinan besar kalau untuk di tingkatan kalian seharusnya setiap ada imbuhan tadi ya, catatan aku sebaiknya itu diikuti objek. Kecuali kalau kalimatnya tuh sederhana atau cuma sekedar misalnya ibu menulis. Kalau gitu nggak apa-apa. Berarti dia masuknya ke tipe yang intransitif nih, nggak ada objeknya. Tapi biasanya kalau dalam teks-teks seperti ini memang kata kerja aktif itu sekitar 70% sampai 80% biasanya lazimnya itu diikuti oleh objek. Jadi jangan dipasifkan. Ini salah ya untuk di-nya ini salah nih. Nggak boleh pakai di gitu. Oke, semoga cukup dipahami. Nanti kalau mungkin masih bingung bisa kita bahas lagi. Oke, ini ada beberapa kata merah, kemungkinan ini akan jadi soalnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa yang ditanya adalah judul. Nah, untuk judul berarti seperti biasa kita harus baca dulu semuanya gitu ya. Oke. Oh ya, sama biasanya judul itu ya memang sesuatu yang dia disebut-sebut terus gitu. Coba kita cek ini berhubungan dengan NASA. Misi penyelidikan matahari yang dilakukan wahana penjelajah Parker berhasil mengumpulkan sejumlah data penting. Wahana penjelajah Parker. Wahana yang dikirim NASA pada Agustus 2018 itu berarti si wahana Parker ya, mengumpulkan sejumlah data menggunakan instrumen ilmiah mutakhir dari jarak 15 juta mil. Apa yang dilakukan NASA dengan wahana penjelajah Parker tercatat sebagai teknologi bikinan manusia yang lokasinya tuh dekat banget sama matahari. Kini, ilmuwan mulai terilis temuan apa saja yang diperoleh wahana Parker. Oke. Data yang diterbitkan dalam 4 makalah di jurnal mengungkap bagaimana memahami cara bintang lahir, berevolusi, mati, serta pemahaman mengenai mataharinya itu sendiri. Ada beberapa temuan dari data yang dihasilkan wahana Parker tadi, bahwa matahari itu menghasilkan angin matahari yang terus-menerus membombardir medan magnet bumi. Terkadang angin tersebut mengakibatkan gangguan kepada sistem satelit dan komunikasi. Hal ini memberi pemahaman yang lebih baik terkait bagaimana angin matahari dihasilkan. Ini juga dapat membantu para peneliti menemukan cara untuk melindungi bumi dari badai matahari yang mungkin akan datang di masa depan gitu. Nah, pengamatan menunjukkan kalau angin matahari berasal dari lubang besar di korona. Namun, bagaimana proses pembentukannya, para ahli pun belum mengetahui dan perlu studi lebih lanjut. Terus ada Justin Casper nih, dia mengungkap bahwa angin matahari berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan hampir 10 kali lebih besar dari yang diperkirakan. Temuan lain adalah adanya perilaku aneh medan magnet yang memancar dari matahari. Medan magnet itu tiba-tiba berputar bolak-balik. Oke. Misi NASA sentuh matahari. Bukan ya. Misi penyelidikan satelit NASA. Bukan. Penelitian unsur inti matahari.
Instrumen ilmiah matahari oleh NASA. Oke, bentar aku cek. Oke, tadi kalau yang tadi aku bilang, judul itu ringkas tapi spesifik ya, jangan ditinggalkan detail-detailnya gitu. Menarik, terus apa tadi? Ringkas, menarik, atau mudahnya mencakup eh piye tuh? Hal yang seringkali disebut. Nah, dari tadi yang disebut siapanya nih? Si Parkernya ya, wahana atau media yang membuat kita tahu info-info tentang tadi ada angin matahari, terus ada tentang medan magnet. Ini biasanya bahasan anak IPA nih. Oke, jadi untuk judul yang paling tepat adalah yang D ya, wahana penjelajah Parker. Kalau untuk tadi aku bilang lagi-lagi ini agak kurang spesifik gitu. Iya, memang benar instrumennya. Tapi nama instrumennya itu apa? Karena itu biasanya cukup penting ya. Apalagi kalau menyangkut dengan langit-langit tuh biasanya bintang atau alatnya segala macam itu untuk namanya itu biasanya cukup penting disebut. Jadi tidak hanya sekedar misalnya bintang tapi misalnya rasi bintang apa itu disebut. Ini juga sama. Parkernya jangan lupa disebut. Jadi wahana penjelajah Parker. Nah, ini mirip nih, 9 mudah nih. Seperti tadi aku tanya di awal untuk mutakhir, apakah bagaimana nih penulisannya nih? Apakah tidak perlu diperbaiki? Apakah pakai kutip nih? Nggak tahu kenapa nih dia memberi saran pakai kutip. Terus apakah ya sama aja mutakhir ini apa bedanya dong? Apakah pakai K atau mutair? Oh ini baru dengar. Kalau mujair tahu nih. Kalau mutair apa nih? Oke, benar ya yang D tadi ya. Seperti tadi kita sudah jawab bareng-bareng di awal, mutakhir. Ada K-nya. Sama seperti nakhoda. Ada K-nya, walaupun kita ngomongnya biasa aja sih, nakhoda gitu. Oke. Nah, kalau ini harus dibaca dari segi konteks nih. Bagaimana? Apa yang dilakukan NASA dengan wahana penjelajah Parker tercatat sebagai teknologi bikinan manusia yang berada sangat dekat dengan matahari. Kini, ilmuwan mulai terilis apakah benar. Oke, iya benar ya. Ini salah satu contoh yang tadi ya. Apa? Kata kerja pasif transitif. Jadi, sebaiknya pakailah karena diikuti objek. Merilis temuan. Temuan itu kan objek ya. Temuan apa saja yang diperoleh. Nah, kalau terilis lagi kadang tuh walaupun misalnya kita nggak tahu basicnya seperti itu, ketika dibaca pun memang rasanya aneh gitu. Lebih masuk yang merilis ya, merilis temuan apa saja yang diperoleh wahana Parker. Oke, ini juga mirip nih. Ada beberapa temuan dari data yang dihasilkan wahana penjelajah Parker bahwa matahari menghasilkan angin matahari yang terus-menerus membombardir medan magnet. Terkadang angin tersebut mengakibatkan gangguan kepada sistem satelit dan komunikasi. Untuk penulisan kata kepadanya, apakah perlu perbaikan atau mungkin ya udah nggak apa-apa emang bener aja gitu. Bagaimana menurut teman-teman? Oke, gimana yang lain? Apakah setuju dengan Dina nih? Kata Dina, ya tadi. Aku masih kutunggu, boleh nih 5 detik lagi. Kalau enggak sekalian dibahas bedanya. Oh ini cukup rame nih, aku baru cek lagi orangnya. Oke, udah 5 detik. Tepat ya yang E. Emang apa bedanya sih Kak kepada dan pada? Nah, untuk kepada ini tujuannya lazimnya orang ya. Jadi memang orang. Misalnya ya kepada dia atau misalnya kepada Bapak pemungut sampah itu. Jadi untuk kepada
itu tujuannya adalah orang, sementara pada itu biasanya lebih umum sifatnya. Bisa untuk posisi, bisa untuk apa lagi nih? Posisi ya kurang lebih ya. Jadi ini dia lebih umum dipakai lah. Kalau kepada dia khusus untuk orang. Jadi sebenarnya kalau pada ini kurang lebih dia mirip seperti di gitu. Mengakibatkan gangguan di sistem satelit dan komunikasi kan itu juga bisa ya. Nah itu pada. Kalau kepada itu nggak bisa. Berbeda soalnya artinya. Oke. Ini kurang lebih soalnya akan seperti ini terus. Penulisan kata menunjukkan. Pengamatan menunjukkan kalau angin matahari berasal dari lubang besar di corona. Apakah perlu diperbaiki? Oke, gimana yang lain? Oke, ada dua jawaban nih. Nah, untuk ini menunjukkan. Kata dasarnya itu kan tunjuk ya. Kok gini? Oke, punten. Nah, untuk menunjukkan dengan kata dasar tunjuk, ketika dia berubah menjadi menunjukkan, itu sebenarnya yang ditambahin itu adalah imbuhan me dan kan. Jadi bukan hanya an-nya. Nah, ini nih. Yang kayak gini-gini juga kadang aku suka lupa nih, emang harus diingat. Untuk menunjukkan dengan kata dasar tunjuk, dia yang ditambahkan itu mekan. Jadi sudah tepat, yang benar adalah menunjukkan. Kaknya dua. Sedikit berbeda nih dengan nomor berikutnya. Gitu ya. Jadi kaknya memang tetap dua. Jadi tidak perlu diperbaiki, sudah tepat nih. Jangan jadi ditunjukkan karena itu kata kerja pasif. Terus kalau menunjuk saja masih kurang ya. Menunjukkan gitu. Itu lebih tepat. Sisanya sudah nggak ada lagi. Oke. Nah, ini mirip nih. Coba kita bahas nih. Untuk pembentukan. Kata dasarnya apa? Bentuk ya. Kata dasarnya bentuk. Ketika dia menjadi pembentukan, nah gini. Kalau dia jadi pembentukan, sebenarnya imbuhannya itu adalah pean. Kurang lebih kalau pe itu memang pasangannya an, bukan kan. Contohnya lain kan misalnya pelaksanaan. Terus apa? Penandatanganan, perumpamaan. Jadi memang itu bisa dikatakan ada imbuhan-imbuhan yang berpasangan. Nah, ini contohnya kalau pe biasanya pasangannya itu an, bukan kan. Jadi jangan kayak gini nih. Yang pembentukan yang ini salah ya. Kaknya tidak perlu dua kali. Nah, untuk nomor 13 itu oke, dia salah ya, kaknya dua kali. Jadi yang tepat adalah yang ini ya, pembentukannya. Nggak perlu kaknya double. Karena sudah dari sananya ada beberapa afiksasi atau pengimbuhan yang memang sudah dari sananya seperti itu gitu. Oke, pembentukannya. Oke. Nah, mirip nih. Penulisan kata mengejutkan dalam teks. Temuan lain yang mengejutkan adalah mengenai perilaku aneh medan magnet yang memancar dari matahari. Nah, ini salah satu contoh. Iya, tepat ya, A ya. Karena ini adalah salah satu contoh Kak yang lebur. Karena kan mengejutkan itu dasarnya
Kejut. Jadi, ketika dia ditambahkan oleh me, mekan ya ini berarti ya. Dia salah satu contoh lebur nih. Kaknya hilang ya, jangan mengkejutkan. Tapi mengejutkan sudah tepat. Oke, ini mean. Kaknya hilang. Tidak perlu diperbaiki. Sudah tepat. Oke, nih cukup cepat nih kita hari ini karena memang soalnya gitu-gitu terus sih judul, terus isi bagian rumpang, terus bagaimana penulisannya apakah sudah benar gitu ya. Nah, dari situ bisa dipelajari lagi berarti seputar imbuhan sama kata baku. Oke, judul yang tepat untuk bacaan tersebut. Seperti biasa aku bacain dulu nggak apa-apa. Sekelompok ilmuwan asal Australia berhasil membuat daging artifisial. Oke, nah ini bisa jadi keyword nih. Karena ketika dicek ke bawah-bawah, kurang lebih bahas soal daging tadi. Mereka mengklaim material tersebut sebagai daging artifisial yang paling kuat dengan durabilitas atau ketahanan ya, ligamen sampai tulang asli. Dan daging buatan tersebut adalah hydrogel. Menurut Luke Connell, ahli kimia dari Australia, di proses kimia itu kan dalam hydrogel, daging artifisial ini bisa, oke aku, oke aku dikasih tahu nih, connectionnya agak unstable, mungkin bisa dikasih tahu ya. Daging artifisial ini bisa titik-titik-titik jaringannya sendiri, bahkan jika robek seperti kulit manusia. Namun, material yang digunakan sangat kuat sehingga bisa membawa barang berat dan bisa berubah bentuk seperti otot manusia pada umumnya. Oke. Ini bentar nih. Beberapa kali juga disebut ya, durabilitasnya paling kuat, material yang digunakan sangat kuat. Beberapa jenis daging buatan bahkan bisa menahan stres secara mekanik, bisa diobati diri sendiri, bahkan ada yang kena. Dengan beberapa kali penelitian, para ilmuwan ini merasa yakin terhadap penemuan mereka. Daging buatan yang mereka ciptakan merupakan hydrogel yang kuat, tahan banting, tahan sakit. Oke, ini diulang-ulang terus ya tentang dia kuat, tahan banting, tahan sakit, bisa mengobati diri sendiri, dan lain-lain. Daging buatan tersebut juga diklaim memiliki ukuran yang tipis. Ketika dipanaskan akan berubah menjadi bentuk lain sebelum kembali menjadi bentuk semula. Oke, kurang lebih sudah cukup tergambar ya. Gimana nih? Dari kata-kata ini boleh kita coba aku highlight tadi ya. Part yang mana nih? Apakah manfaat? Apakah penemuan daging artifisial yang kuat? Apakah perubahan super cepat daging artifisial oleh ilmuwan? Apakah wujud dan fungsi? Hmm, Karena harusnya kalau kayak gitu itu ya wujud dan fungsi daging artifisial secara umum. Kalau ini kan enggak, dia ngasih tahu dia ada penemuan terbaru dari daging artifisial yang tadinya udah ada, tapi dia tuh ada penemuan baru, ada terobosan baru gitu. Terus jenis-jenis daging juga bukan. Oke, tepat ya, penemuan daging artifisial yang kuat karena dari tadi diulang-ulang terus nih. Dia menemukan daging artifisial, durabilitasnya yang hebat, terus mengobati diri sendiri, tahan sakit, paling kuat. Ini sampai akhir juga disebut-sebut terus. Oke, jadi judul yang sekiranya menarik, ringkas, dan mencakup segala yang dikatakan oleh penulis adalah penemuan daging artifisial yang kuat. Nah, titik lagi nih. Tinggal 5 soal lagi nih. Kita cuma sampai 20. Ini cukup cepat hari ini. Kok dengan proses kimia yang dimasukkan dalam hidrogel, daging artifisial ini bisa ngapain jaringannya sendiri? Apakah memperbaiki? Apakah menyehatkan? Apakah mengobati?
Apakah menyembuhkan atau memulihkan? Oke, ya ini juga bisa cukup beragam ya. Karena kurang lebih sebenarnya mirip-mirip nih ya. Memperbaiki, menyembuhkan, memulihkan itu kan sebenarnya kurang lebih secara semantik atau secara makna dapat dikatakan bentar. Ya sendiri nih, bener nih. Yang paling mungkin karena dianggap paling pas itu nanti mungkin kalau teman-teman ada yang masuk sastra kayak aku, sinonim sinonim itu nggak cuma sinonim, tapi ada juga yang dikatakan sinonim dekat. Jadi kira-kira yang maknanya itu paling mirip gitu. Nah, untuk soal ini, yang sebenarnya paling sama D nih, secara konteks mirip ya. Mungkin yang di manusia, mungkin yang satu di mana, karena kan sama-sama tohnya tuh kembali menjadi kondisi semula gitu. Nih, ini yang paling kira-kira sinonimnya tuh paling dekat gitu. Oke, dengannya sendiri, bahkan jika robek layaknya kulit manusia. Atau daging artifisial ini bisa menyembuhkan jaringannya sendiri, bahkan jika robek layaknya kulit manusia. Oke, maaf teman-teman, aku tadi kelempar. Ternyata memang sinyalnya jelek, aku tethering aja deh. Maaf ya, aku juga kaget loh, kok aku hilang. Oke, daging artifisial ini bisa memperbaiki jaringannya sendiri, bahkan jika robek layaknya kulit manusia, atau daging artifisial ini bisa menyembuhkan jaringannya sendiri. Nah, ini lucu nih. Kalau di KJ, dia bilangnya jawabannya memperbaiki, tetapi untuk pembahasannya, katanya gini, namun menyembuhkan adalah jawaban yang paling tepat, karena kata memperbaiki masih memiliki arti yang lain. Jadi dia kurang sinkron nih antara jawaban dengan penjelasan atas jawaban itu. Nah, untuk aku sendiri, aku juga lebih setuju dengan yang menyembuhkan. Kenapa? Tadi ya, karena dia menganalogikannya dengan manusia nih. Robek layaknya kulit manusia. Nah, manusia itu kan bukan diperbaiki ya, tapi disembuhkan. Kalau diperbaiki mungkin lebih ke benda gitu. Sebentar, maaf. Oke, jadi untuk ini mungkin nanti aku kasih catatan juga nih karena dikajinya kurang sinkron, tapi aku sendiri lebih cenderung memilih yang menyembuhkan ya, karena dia menganalogikannya dengan manusia dan ini kan daging ya. Mirip seperti misalnya jaringan sel pada kulit, itu kan suka sembuh sendiri gitu. Bukan perbaiki sendiri kan, gitu ya. Oke, kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf di atas. Ini aku kasih sedikit clue deh. Nih, fokus di sorry sorry. Fokus di ini. Fokus di yang aku highlight.
Antara menahan sama diobati yang mana yang salah menurut teman-teman. Tapi boleh dibaca dulu. Oke, masuk seperti jawaban. Oke. Kenapa tuh? Karena memang secara tadi ya, ini salah satu contoh kalimat kalau misalnya mau dia kalimatnya itu apa istilahnya? Setingkat gitu supaya efektif. Caranya gimana? Disamakan imbuhannya. Jadi ketika pakai ya udah pakai semua gitu. Sama, misalnya kalau imbuhannya nggak harus selalu misalnya ya udah di semua gitu. Jangan diubah-ubah itu supaya efektif. Nah, itu biasanya suka jadi soal juga tuh ketika misalnya ada kalimat tapi ternyata salah di imbuhannya saja gitu. Jadi tidak setingkat dia karena berubah-ubah. Nah, untuk ini kita kan bisa lihat dari yang lebih banyak ya. Di sini dia pakainya, ini aku buletin nih, dia pakai Tapi kan setelahnya dia pakai lagi nih, ya kan? Menahan, terus ada mengingat. Kalau untuk atau itu tidak apa-apa, tidak perlu digubris karena atau itu kan berarti sebenarnya kalaupun ini nggak ada, itu nggak apa-apa gitu. Tapi itu dulu, jangan aku itu. Itu ya. Ketika ada bahkan bisa menahan stres secara mekanik, bisa diobati diri sendiri, itu kan nggak masuk ya. Apalagi ini kan kata kerja pasif. Jadi lebih baik diubah menjadi mengobati, bisa mengobati diri sendiri. Gitu. Oke, berarti yang salah atau kurang tepat adalah yang diobati seharusnya mengobati. Oke, 3 soal lagi. Nah, oke ini aku masukkan dalam satu slide supaya ringkas. Kata stres. Nah, ini juga bisa jadi catatan nih. Kata stres itu kan dari bahasa Inggris ya. Tapi ketika menjadi bahasa Indonesia, apakah penulisannya stres atau bagaimana? Oke, ini teman-teman kayaknya udah setuju ya. Ketika diserap ke bahasa Indonesia, S-nya hilang satu. Jadi stres. Sama sih, tetap stres, tapi S-nya tidak dua. Kalau dua itu masih bahasa Inggris. Nah, berikutnya, mekanik. Apakah mekanik itu sudah benar atau mungkin sebenarnya bukan mekanik? Apakah mekanik atau mekanis? Kalau di sebenarnya kalau dari secara apa namanya? Secara kata dua-duanya sih ada ya. Kalau nggak salah, ntar aku cek dulu. Aku takut salah nih. Mekanik dan mekanis ya. Oke, dua-duanya ada, hanya saja berbeda makna ya. Kalau mekanik ini ahli mesin, kalau mekanis itu prosesnya. Nah, tepat nih sesuai tebakan teman-teman. Jadi yang benar adalah mekanis. Sebenarnya mekanik itu ada bukan berarti penulisannya salah, tetapi ini kan ada kata kuncinya nih, secara. Secara itu kan apa? Menggambarkan proses ya. Nah, kalau untuk proses yang kita ambil itu bukan yang pakai K, tapi yang pakai D. Mekanis, secara mekanis gitu. Kalau orangnya baru mekanik. Oke, soal terakhir cukup cepat. Kata hidrogen, apakah sudah tepat? Atau mungkin kalau kata dia ditambahin kutip, atau ditambahin, salah, diganti huruf kapital, atau memang sudah tepat hidrogen. Hal ini karena adanya hidrogen dinamis dan imina yang bekerja sama untuk beradaptasi terhadap sekitar. Oke, masuk satu jawaban gimana teman-teman yang lain? Soal terakhir nih. Minimal satu orang lagi. Apakah tidak perlu diperbaiki? Hidrogen itu salah satu zat ya. Ketahuan banget anak IPS nih. Aku nih kurang familiar. Oke, hidrogen itu gas ternyata. Gas tidak berwarna, tidak berbau. Oh ya, oke oke.
Ya, tepat ya. Tidak perlu diperbaiki, sudah benar penulisannya hidrogen. Apalagi ini nggak perlu pakai T, nggak perlu pakai kutip lalu ini juga enggak ya nih. Tidak perlu apa namanya, kapital semua. Kalau kapital semua itu kan akronim, sedangkan hidrogen itu bukan akronim ya. Oke, jadi tidak perlu diperbaiki. Oke, sebentar aku cek, takut ada yang terlewat. Sudah, sudah. Biasanya aku suka lupa ngebuletinnya soalnya. Ini cukup cepat karena memang soalnya cukup mudah ya. Yang ditanya tadi apa aja? Soal judul, kira-kira judul yang tepat, terus imbuhan, kata berimbuhan yang penulisannya masih salah, kemudian mengisi bagian rumpang itu biasanya dengan konjungsi. Nah, itu boleh teman-teman baca-baca lagi. Atau mungkin kalau misalnya mau ditanya, minggu depan libur ya, mungkin minggu depannya lagi. Kalau minggu depan libur. Oke, sekiranya itu untuk hari ini 20 soal yang sudah teman-teman kerjakan di TO sudah kita bahas. Sebelum aku tutup untuk memastikan kalau sudah jelas boleh tolong kasih reactionnya pakai jempol atau mungkin jawab oke supaya aku yakin. Kalau mau ada yang ditanya juga nggak apa-apa. Sebelum kelasnya aku tutup karena kita cukup cepat nih, hanya 1 jam saja. Kayak lagu 1 jam saja. Oke, terima kasih teman-teman. Sebentar aku mana sih? Aku stop share dulu. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir. Jangan lupa hadir juga di kelas-kelas lain ya. Semoga kita ketemu lagi mungkin 2 minggu lagi. Oke, boleh live dari kelas. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat semuanya.